Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan mereview hasil pertandingan big match yang dimainkan di Old Trafford antara MU dan Liverpool. Mungkin teman-teman pasti sudah tahu hasil akhirnya adalah 2-1 untuk kemenangan Setan Merah atau The Red Devils atas The Reds Liverpool. Akhirnya, pelatih MU, Erik ten Hag, mendapatkan senyum pertama dia. Kegembiraan pertama dia setelah dalam tekanan yang luar biasa sejak Manchester United melakukan start dengan sangat buruk dalam 2 pertandingan beruntun. MU itu tumbang dari 2 tim yang sebenarnya mereka harus bisa menang 6 poin mutlak, namun mereka ditundukkan oleh Brighton di Old Trafford dan kalah 4-0 dari Brentford. Tetapi di saat mereka menghadapi tim kuat seperti Liverpool yang mengganyang mereka dengan 9-0 pada musim yang lalu, dengan kekalahan 5-0 di Old Trafford dan 4-0 di Anfield, memang ada rasa was-was, ketar-ketir bagi pendukung fanatik militan MU di saat akan menerima kedatangan dari Liverpool, tim yang sangat kuat. Dalam 3 pertandingan terakhir di Old Trafford selalu tidak kalah, mereka mendapatkan hasil positif. Dan kondisi MU yang sedang terpuruk ini yang membuat pasti ada ketegangan luar biasa, termasuk bagi Erik ten Hag. Karena posisinya akan gawat jika MU gagal memenangkan laga melawan Liverpool. Kalau Liverpool menang, ini semakin berat karena 2 laga ke depan itu akan tandang. MU akan menuju ke St. Mary menghadapi Soton dan ke King Power menghadapi Leicester. Kemudian di pekan juga berikutnya lagi, setelah kembali dalam 2 partai tandang, itu mereka akan menerima sekarang pimpinan klasmen, The Gunners Arsenal. Ini berat. Makanya solusi bagi Ten Hag adalah memukul Liverpool. Ini harus mendapatkan 3 angka sehingga menumbuhkan rasa percaya diri bagi pasukannya untuk bisa menatap laga-laga ke depan atau 3 laga ke depan, dan dianggap ini sangat berat juga. Ya, kalau menang melawan Liverpool kan ini enak. Ini seteru dengan rivalitas tinggi yang terjadi di antara 2 tim yang memiliki gelar terbanyak di IPL. Ini peringkat pertama dengan MU dan peringkat kedua adalah Liverpool. Sehingga ini akan punya semangat ketika mereka melangkah ke markas Soton. Dan bagi Ten Hag, apa yang dibuat oleh Jadon Sancho di babak pertama dan kemudian diperbesar oleh Marcus Rashford di babak kedua, sehingga MU unggul 2-0 sebelum ada gol balasan di menit 81 dari Mo Salah. Rasanya 3 poin ini membuat dirinya atau Ten Hag ini tenang, dia lega. Dia puas ketika wasit meniupkan peluit panjang, tanda pertandingan berakhir, di saat MU dalam tekanan juga dari Liverpool sepanjang laga karena mereka itu hanya 30%, sementara Liverpool 70% dalam ball position, penguasaan bola. Memang terus dilanda dengan rasa cemas ya kalau sampai Liverpool ini bisa membalikan keadaan, karena itu bisa memungkinkan. Makanya Ten Hag ini tidak begitu tenang, walaupun dia memang menyambut gol pertama dengan mengangkat kedua tangan saat Sancho bisa menaklukkan Alisson Becker. Tapi di gol kedua, ketika Rashford mencetak gol, itu memang bagaimana dia mengepalkan tangan dengan kegembiraan yang memang yakin seyakin-yakinnya bahwa tim asuhannya akan mendapatkan 3 poin. Liverpool menekan habis, dan itu rasa cemas juga terjadi di menit ke-81 saat tandukan Salah ini masuk, memanfaatkan bola mental dari tangkapan De Gea ketika Carvalho melepaskan tembakan. Ini kan masih ada cukup waktu yang lumayan ya, sekitar 14 menit karena ada perpanjang 5 menit. Namun semuanya diselesaikan dengan baik. Pemain-pemain MU lebih tenang, dan saya rasa memang wajar. Boleh kalah dalam ball position, memang ya, jauh sekali. Tapi bagaimana pemain-pemain belakang yang tampil sangat baik mengorganize pertahanan, terutama Varane dan Lisandro Martinez. Tidak ada Kapten Harry Maguire. Ini saya pikir taktik yang bagus dilepas oleh Ten Hag. Jadi dia berani
ketegasan dia. Ketika melihat Maguire juga tidak begitu bagus di 2 laga yang membuat MU kalah, dia cepat memarkir Maguire ini untuk tidak bermain sama sekali, tidak memberikan jam. Jadi dia bermain dengan Varane, dengan Lisandro Martinez ada di sana, kemudian Malaysia ya, ada di kiri, tidak ada Luke Shaw bahkan di sana tidak bermain. Ini full diberikan kepada anak muda ini. Kemudian di kanan ada Dalot yang bermain sebelum diganti oleh Wan Bissaka. Jadi ini kekuatan yang ditampilkan oleh Ten Hag di garis belakang dan tampil oke lah, ya luar biasa. Jadi memang sebaiknya tidak ada Maguire kelihatan ini ya, karena banyak teman-teman juga melakukan DM kepada saya. Ini lebih bagus MU tanpa Maguire dan tanpa Ronaldo. Mereka bermain dengan lepas dan itu memang terlihat melawan Liverpool. Liverpool agak kesulitan ya, terutama dalam 20-25 menit pertama. MU berani untuk bisa menekan, pressing mereka tinggi, terus bergerak pemain. Ya. Kita bisa melihat ada gelandang, ada McTominay yang lebih dalam bermain, dibantu oleh 2 gelandang yang terus bisa mensupport serangan, Christian Eriksen dan Bruno Fernandes. Dan kita bisa melihat keberanian juga bagi Erik ten Hag selain ada Malaysia di belakang, kemudian tidak memainkan Maguire, tidak memainkan Cristiano Ronaldo, Anthony Elanga bermain di sisi kiri. Banyak merepotkan bagi pertahanan Liverpool, terutama menekan habis TAA, Trent Alexander-Arnold. Ya. Di depan itu Elanga di kanan, kemudian menempatkan Rashford bermain lebih ke depan. Ya. Ini seperti mungkin ada false 9, karena ini kan mereka tidak punya nomor 9, dan Sancho berada di kanan. Dan serangan itu luar biasa. Sancho bisa menekan Robo yang juga tidak bisa banyak keluar ya di daerahnya, karena ini berbahaya 2 fullback Liverpool. Terutama TAA yang memaksa TAA mendapatkan kartu kuning karena disibukkan untuk bisa mengawal si anak muda Anthony Elanga yang menurut saya bermain bagus sebelum dia ditarik keluar ya. Ada Martial yang masuk di babak kedua karena proses gol dari MU ini bagus. Diawali dengan pergerakan ada Elanga, Malaysia lebih dulu melakukan pergerakan, Elanga balik lagi kepada Eriksen melakukan terupas ke dalam dan Elanga masuk untuk memberikan umpan kepada Sancho. Dan Sancho tenang sekali memang. Dia mengontrol bola dengan kaki kanan untuk bisa memindahkan bola. Ya, mengelabui bagaimana Milner dan coba untuk bisa memotong ketika melihat ada gerakan Sancho yang akan melepaskan tembakan, tapi Sancho memutar badannya dan dia bisa memilih untuk melepaskan tembakan ke sudut kanan penjaga gawang Alisson Becker yang sebenarnya sudah tertipu dengan pergerakan pertama dari Sancho dan sangat sulit menjangkau tembakan kaki kanan Sancho yang diarahkan ke pojok gawang. Artinya MU ini butuh 1 gol memang. Kalau sampai Liverpool lebih dulu mencetak gol, ini akan berbahaya. Ya, mental bagi anak-anak Ten Hag ini bisa jatuh. Makanya dalam pertandingan ini adalah membuat gol. Itu penting untuk menaikkan motivasi lagi, rasa percaya diri bagi pemain-pemain MU. Dan mereka bisa mendapatkan itu. Ya mungkin di 16 menit pertama. Karena di menit ke-9 sudah terlihat ya, bahwa mereka bisa memenangkan laga. Ada satu momen yang bagus didapat oleh Elanga setelah menerima umpan dari Bruno Fernandes. Diawali dengan umpan panjang dari McTominay. Dan Elanga melepaskan tembakan, sudah menaklukkan Alisson, tapi bola masih membentur tiang kiri gawang dari Liverpool. Tapi saya pikir 6 menit kemudian ya, itu atau 7 menit kemudian, bagaimana Sancho bisa membuat MU ini di atas angin. Ya mereka masih mampu untuk bisa menahan setiap serangan dari Mo Salah dan kawan-kawan, dan Malaysia bermain bagus di kiri untuk bisa mematikan pergerakan Salah. Ini satu poin penting yang dimainkan. Mereka sangat bersemangat, termotivasi, terutama apa yang dilakukan oleh Ten Hag. Ya. Dan saya pikir salah satu juga titik lemah bagi Liverpool karena di tengah itu tidak begitu kuat ya, tidak ada pemain yang kreatif, tidak ada Thiago memang sangat terasa. Juga Fabinho tidak ada, itu sangat terasa. Walaupun Fabinho juga masuk di babak kedua, tapi memang sudah sulit di saat tertinggal dengan 2 gol. Ya, dengan Elliot, Hendo dan Milner ini tidak kuat untuk bermain di posisi gelandang karena memang mereka butuh gelandang-gelandang kreatif dalam memberikan umpan dan ini tidak bisa dijalankan dengan baik oleh 3 gelandang Liverpool. Di depan kelihatan memang kuat ya, dengan ada Firmino, ada Salah dan Luis Diaz. Tetapi bagaimana duet dari Varane dan Lisandro Martinez ini mematikan pergerakan dari Firmino yang tidak bisa berbuat banyak. Praktis hanya Luis Diaz yang banyak bisa menerobos penetrasi dia untuk bisa mengganggu dari sisi Dalot. Tetapi kuncinya adalah bahwa Malaysia back kiri ini mampu meredam pergerakan dari Mo Salah ya, karena Mo Salah tidak bermain juga seperti biasanya.
sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Tapi walaupun dia bisa membuat satu gol ya ke gawang De Gea. Jadi kok saya bisa melihat di sini bahwa justru Ten Hag bisa menemukan cara yang terbaik bagaimana untuk bisa meredam keganasan dari Liverpool ini. Terlepas bahwa Liverpool banyak pemain yang bermasalah, cedera, terutama di garis belakang, sehingga Gomez yang dimainkan berpasangan dengan Van Dijk, ya, di kiri kanan tetap sama dengan ada Trent dan juga Robo, karena mereka kehilangan dua bek tengah juga, Matip dan juga Konate yang tidak bisa bermain. Thiago, gelandang yang sangat baik, kreatif juga tidak ada di sana, yang masih bermasalah. Nunes mendapatkan kartu merah di pertandingan sebelumnya melawan Palace, dan 3 pertandingan tidak bisa bermain. Nah, ini menjadi masalah bagi Liverpool karena tidak ada pemain nomor 9 di depan. Jadi agak memang menjadi keuntungan tersendiri bagi MU ketika Nunes tidak ada. Ketika Diogo Dalot juga, Diogo Jota maksud saya, yang tidak bisa bermain. Jadi ada keuntungan tersendiri yang didapat oleh pemain-pemain MU. Namun apapun itu sudah jelas bahwa perpaduan antara Varane dan Lisandro Martinez ini pasti akan dipertahankan. Makanya posisi dari Maguire ini terancam sekali. Kalau dua back ini terus bermain dengan stabil, konsistensi yang bagus di setiap pertandingan, apalagi menang melawan Soton, menang melawan Leicester, dengan Lisandro yang terus bermain dengan Varane, ini akan membuat Maguire tidak akan mendapat kesempatan bermain lagi. Kalau bisa melihat dari apa yang dilakukan oleh dua back MU yang bermain melawan Liverpool. Jadi ini selamat buat MU yang sudah naik dari peringkat ke-19 naik ke posisi 14 dengan poin 3, kemenangan pertama yang diraih oleh pasukan Erik ten Hag ini. Bagi Liverpool turun dari posisi kalau nggak salah 15 itu ke 16 ya. Belum pernah menang, hanya 2 kali imbang. Ini akan membuat kerja keras lagi bagi Liverpool, start yang kurang begitu bagus. Liverpool akan menghadapi pertandingan berikut di kandang di Anfield menghadapi Bournemouth. Ya, tidak boleh menganggap enteng juga Bournemouth. Ya, tapi saya pikir ini kesempatan bagi Liverpool untuk bisa meraih kemenangan saat mereka menghadapi Bournemouth. Jangan sampai lagi tergelincir, terpleset di sini, akan berbahaya. Kalau imbang katakan juga di sini, semakin sulit Liverpool untuk bisa bersaing, ya, menjadi juara, bahkan terancam untuk keluar dari 4 besar, walaupun memang masih jauh, masih panjang pertandingan. Kalau sekarang sudah memainkan 3 pekan, masih ada 35 pekan. Apapun itu bisa terjadi dalam perubahan-perubahan di setiap pekan. Namun perlu konsistensi di awal-awal. Kalau di pertandingan sampai pekan ke-5, pekan ke-6 itu tidak bisa menang, juga berbahaya bagi posisi pasukan Jurgen Klopp. Pasti Jurgen Klopp akan mengevaluasi hasil pertandingan di Old Trafford, di mana mereka pada musim lalu bisa menang dengan 5-0, tapi kali ini mereka kalah dengan 2-1 dari MU. Dan sekali lagi, MU memang butuh kemenangan. Karena hanya dengan kemenangan ini akan membuat mereka sekarang bisa lebih fokus. 2 kekalahan seakan-akan dilupakan. Karena mereka menang dengan tim seteru mereka, Liverpool. Ini akan membuat tentunya posisi Ten Hag lebih tenang dan lebih aman. Jangan sampai setelah menang lawan Liverpool, kemudian kalah melawan Soton. Ini juga tidak boleh terjadi bagi MU. Kalau terjadi kan berarti sulit untuk kita bisa menjadi pegangan. Dengan tim bagus dia mereka oke, tapi ketika lawan Soton kalah atau draw di Soton, jadi memang belum kelihatan ya penampilan terbaik bagi Liverpool kalau sampai mereka tergelincir. Karena dalam pertandingan ini saya pikir mereka oke. Walaupun hanya 30% penguasaan bola, 12 tembakan, ada 4 on target, tapi ada 2 gol. Dibanding dengan 17 tembakan Liverpool dan ada sekitar 5 on target, hanya 1 gol yang terjadi. Ya, boleh ada Liverpool unggul dalam sepak pojok, semua statistik aspek yang berbicara di Old Trafford itu milik bagi Liverpool. Tapi kemenangan 3 poin ada di MU. Lebih efektif MU kali ini dibandingkan dengan Liverpool. Ini pembelajaran bagi pasukan Klopp untuk menatap laga-laga ke depan. Sampai di sini review saya dengan duel antara MU dan Liverpool di Old Trafford, dan Ten Hag boleh tersenyum dengan kemenangan pertama dia di depan publik di Old Trafford. Sampai di sini. Ciao.